Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jika syukur mila kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, tak lupa sholawat serta salam semoga selamanya tercurah kepada baginda Rasul ani habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini alhamdulillah kita bisa masuk ke bulan yang sangat istimewa, di mana kita tahu bahwa bulan Ramadan awalnya adalah rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itkun minan nar. Bulan Ramadan itu awalnya adalah merupakan rahmatnya Allah, pertengahannya adalah ampunan Allah, dan ujungnya adalah kebebasan dari api neraka. Hal ini bisa dapat kita kuasai kalau kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik. Oleh karena itu ada beberapa hal ibadah yang sangat istimewa yang bisa dilaksanakan di bulan Ramadan dengan baik. Yang pertama adalah sedekah. Rasulullah pernah mengatakan bahwa afdholus shodaqoti shodaqotun fi Ramadan. Paling utamanya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Bahkan banyak hadis yang sudah masyhur yang mungkin kita juga pada hafal semuanya, bahwa man fatara shaiman falahu ajruhu min ghairi ayyan qusamin addi shaimi syai'un. Barang siapa yang memberikan takjil atau buka kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka baginya pahala dari orang yang berpuasa dengan tidak dikurangi sedikit pun. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa ala to'amin, atas makanan, aw syarubin, atau minuman, min halalin, dari yang halal, sholat alaihil malaikatu fi sa'ati syahri Ramadan, maka malaikat akan memintakan ampunan kepadanya di saah-saah bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya itu saja, wa sholla alaihi jibrilu lailatal qadri, dan malaikat Jibril akan memintakan ampunan kepada orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa dengan makanan dan minuman yang halal lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Bisa dibayangkan oleh kita, kalau malaikat Jibril memintakan ampunan kepada Allah, tentunya tidak akan tertolak dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang bagus dilaksanakan ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan adalah qiyamul lail. Qiyamul lail secara makna yang sebenarnya adalah melaksanakan aktivitas ibadah di malam hari, entah itu dengan tahajudnya, entah itu dengan tafakurnya, entah itu dengan tilawatil Qur'annya, dan lain sebagainya. Ada dua hadis yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min dzambi. Yang pertama, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dasarnya iman karena Allah, bahwa perintah puasa adalah perintah Allah, wa ihtisaban, dilakukan dengan karena Allah, tidak terpaksa, tidak dipaksa, karena Allah, maka dosa-dosa yang telah lalunya akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, wa man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan atas dasar iman dan karena Allah, maka dosa-dosa yang telah lalunya diampuni oleh Allah. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika bulan Ramadan bukan hanya puasa saja, bukan hanya tidak makan, tidak minum di siang hari saja, tetapi harus disertakan dengan penyempurnaan ibadah di bulan Ramadan, yang diantaranya adalah qiyamul lail.
Kalau keduanya maksimal, maka insya Allah ghufira ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari biasa membaca Al-Quran satu huruf diberi pahala oleh Allah 10 pahala. Kalau di bulan Ramadan itu akan dibandingkan dengan pahala 1000 kali pahala dibandingkan dengan bulan selain Ramadan. Sehingga Rasulullah di bulan Ramadan selalu yuksiru min tilawatil Qur'anil azim fi Ramadan, selalu memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Bahkan malaikat Jibril yudarisul Qur'ana fi Ramadan. Malaikat Jibril selalu menderes Al-Qur'an, membiasakan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Rasulullah saja memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Terlebih-lebih kita sebagai umatnya tentunya harus lebih banyak lagi membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tetapi bukan hanya bulan Ramadan saja, di bulan luar Ramadan pun tetap kita harus rajin melaksanakan tilawatul Quran. Yang keempat adalah al-i'tikafu, melaksanakan i'tikaf di masjid di bulan Ramadan ini sangat-sangat banyak pahalanya. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, al-masjidu baitu kulli taqiyin. Masjid adalah tempatnya setiap orang yang bertakwa. Artinya apa? Artinya ketika orang masuk ke dalam masjid, maka ia akan dinyatakan sebagai orang yang bertakwa. Kalau orang yang sudah bertakwa sehingga masuk ke dalam masjid, maka watakafulullahu liman kanal masjidu baitahu birrauhi warahmati wal jiwari ala siroti ila ridwanillahi ilal jannah. Kalau orang sudah membiasakan masuk ke dalam masjid, di mana masjid adalah tempat orang-orang yang takwa, maka Allah akan menjamin, menanggung kepada orang tersebut yang masjid dijadikan tempatnya. Dijamin dengan apa? Birrauhi, dengan kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, warahmati, akan dijamin oleh Allah rahmatnya Allah. Dan yang ketiga, wal jiwaru ala siroti, mereka akan melintas di atas jembatan Shiratal Mustaqim ila ridwanillahi ta'ala, menuju ridhonya Allah ta'ala, ila jannati, menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, innallaha idza ahata ahatan minas samai idza nazala ahatan minas samai sarrafa an umaril masjid. Sesungguhnya Allah apabila menurunkan cobaan, menurunkan musibah, menurunkan balai dari langit, maka Allah akan membelokkan dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa meramaikan masjid, memakmurkan masjid dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang baik dilaksanakan di bulan Ramadan adalah al-i'timaru, yaitu melaksanakan umroh. Rasulullah pernah mengatakan, umrotu fi Ramadan ta'dilu hujjata ma'i. Umroh di bulan Ramadan maka itu sebanding dengan pelaksanaan ibadah haji denganku, kata Rasulullah. Kesimpulannya, di bulan Ramadan ini banyak keistimewaan yang apabila kita bisa mengejarnya, kita bisa melaksanakannya, maka pahala yang banyak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadana. Kalau saja umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka mereka akan mengharapkan 1 tahun semuanya dijadikan Ramadan. Kenapa demikian? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun, sebab kebaikan di bulan Ramadan dikumpulkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ata maqbulatun, ketaatan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'wati mustajabatun, doa-doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunuba maghfuratun, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling hebat adalah wal jannata mustaqotun lahum, sorga akan merindukan kepada mereka yang ibadah di bulan Ramadan. Akhirnya mudah-mudahan
kita bisa memanfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sampai di ujung Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, menjadi orang-orang yang minal aidin wal faizin wal makulin, dari orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah, dan orang-orang yang makbulin, orang-orang yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.